وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Perkenalkan, nama saya Zelia Agnes Faridani, NIM 301220067, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Mata Kuliah Ilmu Tauhid. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang aliran teologi klasik. Nah, sebelum masuk terlebih dalam terhadap materi yang akan kita pelajari, terlebih dahulu kita ketahui yaitu asal-usul munculnya aliran teologi klasik tersebut. Nah, yang pertama yaitu berasal dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid sendiri yaitu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun pada saat Nabi Muhammad masih hidup, segala permasalahan ataupun persoalan akan langsung ditanyakan kepada beliau Nabi Muhammad dan akan langsung mendapatkan jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, maka masalah mulai muncul ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu mulai muncul berbagai masalah antara umat Islam, yaitu mulai dari pemilihan khalifah hingga masalah hukum syariat agama. Nah, salah satunya yaitu contohnya mulai dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga di situ muncullah pertanyaan mengenai dosa besar. Mengenai apa itu dosa besar, apa hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar, hingga apakah orang yang melakukan dosa besar itu masih dianggap mukmin atau dia sudah dianggap kafir. Nah, permasalahan masih berlanjut yaitu ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu saat terjadi perang sifil antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib menerima arbitrase atau perdamaian yang diberikan oleh Muawiyah. Nah, sehingga karena arbitrase yang diterima oleh Ali tersebut, muncullah berbagai golongan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas 3 golongan teologi klasik, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, dan yang ketiga adalah Murji'ah. Jadi yang pertama adalah Khawarij, yang kedua adalah Syiah, dan yang ketiga adalah Murji'ah. Nah, mulai dari yang pertama yaitu golongan Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya yaitu keluar. Nah, di sini bisa dibahami bahwa golongan Khawarij yaitu mereka orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib setelah Ali bin Abi Thalib menerima arbitrase yang diberikan oleh Muawiyah. Nah, di sini terdapat beberapa doktrin yang disampaikan oleh golongan Khawarij. Yang pertama yaitu mengenai pelaku dosa besar. Menurut golongan Khawarij, pelaku dosa besar adalah sudah dianggap kufur dan mereka berhak atau bahkan wajib dibunuh. Nah, jadi menurut Khawarij, pelaku dosa besar yaitu berhak untuk dibunuh. Mereka adalah kufur. Nah, yang kedua yaitu mengenai permasalahan Al-Quran. Menurut golongan Khawarij, Al-Quran merupakan termasuk makhluk. Nah, yang ketiga yaitu mengenai kebebasan berkehendak. Menurut golongan Khawarij, manusia memiliki kebebasan berkehendak. Jadi mereka berhak melakukan segala perbuatan atas apa yang mereka kehendaki. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu golongan Syiah. Nah, golongan Syiah berasal dari kata syi'atun yang artinya adalah golongan. Ketika kita mendengar kata Syiah, maka pikiran orang-orang akan langsung tertuju kepada Syi'atu Ali atau golongan Ali. Nah, jadi aliran Syiah di sini atau golongan Syiah di sini merupakan orang-orang yang berpihak atau mendukung Ali bin Abi Thalib beserta ahli baitnya atau keluarganya.
Nah, doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh golongan Syiah yaitu yang pertama mengenai pelaku dosa besar. Menurut golongan Syiah, pelaku dosa besar tidak bisa dikatakan kufur. Mereka masih mukmin, akan tetapi statusnya adalah fasik. Nah, mengenai Al-Quran, menurut Syiah, Al-Quran yang beredar sekarang sudah mengalami banyak perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Jadi Al-Quran yang ada di zaman sekarang itu sudah tidak murni atau tidak orisinil berdasarkan wahyu yang turun pertama kali. Nah, Al-Quran sudah mengalami perubahan. Nah, mengenai kebebasan berpendapat, pada dasarnya sama. Golongan Syiah berpendapat bahwa manusia berhak memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk bertindak sesuai untuk melakukan perbuatan sesuai apa yang dia kehendaki. Nah, selanjutnya yaitu golongan Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja'a yurji'u yang artinya adalah menunda atau menangguhkan. Nah, jadi golongan Murji'ah yaitu mereka golongan yang menunda atau menangguhkan permasalahan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jadi mereka beranggapan bahwa manusia itu tidak berhak menghukumi perbuatan manusia yang lain. Jadi maka permasalahan antara Ali dan Muawiyah hanya Allah yang berhak memutusi. Mereka menangguhkan hukuman antara Ali dan Muawiyah hingga ke hari akhir kelak, dan hanya Allah yang berhak memutuskan. Nah, begitu pula pelaku dosa besar. Nah, menurut golongan Murji'ah, pelaku dosa besar hanya Allah yang berhak menghukumi. Nah, hanya Allah yang menghukumi. Nah, manusia tidak bisa menentukan apakah orang itu mukmin ataukah kufur atau fasik. Hanya Allah yang berhak menentukan. Nah, doktrin dari golongan Murji'ah yang utama yaitu menangguhkan hukuman Ali. Nah, dan yang ketiga yaitu menurut golongan Murji'ah, iman memiliki kedudukan yang paling atas di antara perbuatan ataupun perkataan. Jadi iman di atas perbuatan. Nah, ketiga golongan tersebut memiliki banyak sekte dan memiliki banyak tokoh-tokoh. Nah, antara lain yaitu tokoh Khawarij yaitu Abdullah bin Bashir, tokoh Syiah yaitu Abdullah bin Saba, dan tokoh Murji'ah yaitu Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin inilah tiga golongan aliran teologi klasik yang pemikirannya dipakai atau diperbandingkan oleh ulama-ulama teolog zaman modern sekarang ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.